Kamu ini mandul, dasar tidak tahu diri, teriak Arman sambil menunjuk wajah istrinya. Wajah perempuan itu, Maya, memucat. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Mereka sudah 15 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak pun. Di rumah besar yang terlihat megah dari luar namun kosong dan dingin dari dalamnya, suara tuduhan itu menyeruak dan memecah keheningan. Maya berdiri di samping meja makan, memegang cangkir teh yang kini bergetar di tangannya. Sejak tahun-tahun pertama rumah tangga mereka, ketidakmampuan memiliki keturunan selalu menjadi luka yang tak pernah sembuh. Pada mulanya, luka itu diam, tak berbentuk, tersembunyi di balik senyum dan doa yang terdengar sopan saat tamu datang. Namun seiring waktu, luka itu menjelma menjadi tuduhan, ketidakpercayaan dan penghinaan yang saling dilempar. Di mata Arman, semua kesalahan jatuh pada Maya. Ia tak pernah mau memeriksakan diri ke dokter, tak pernah membiarkan kemungkinan bahwa masalah itu mungkin berasal dari dirinya. Di masyarakat kecil tempat mereka tinggal, mereka adalah pasangan yang aneh, terlalu kaya, terlalu rapi, terlalu sepi dan terlalu lama tanpa tangis anak kecil di balkon rumah mereka. Namun di balik kehidupan mereka yang tampak teratur, ada lapisan lain yang jauh lebih gelap. Arman dan Maya memiliki kebiasaan merendahkan orang lain, khususnya perempuan, seolah kekurangan orang lain adalah pembenaran untuk rasa superior mereka sendiri. Suatu sore, ketika Arman sedang duduk di kursi rotan halaman depan sambil meminum kopi, seorang perempuan berusia hampir 40 melintas di seberang jalan membawa tas belanja. Perempuan itu, Rika, belum menikah, namun selalu menyapa tetangga dengan sopan. Arman memandangnya sekilas, lalu mendesah sambil menggelengkan kepala. Percuma cantik kalau tak ada yang mau, katanya dengan nada ringan, seolah hanya sedang mengomentari hujan. Maya tertawa kecil dan mengelap dedaunan yang bahkan tak benar-benar kotor. Rika tidak berhenti, tidak menegur, tidak menoleh. Ia hanya mempercepat langkahnya, mencoba menyelamatkan sisa martabatnya dari sesuatu yang tidak seharusnya menyakitinya, namun tetap saja menggores. Beberapa minggu kemudian, di sebuah toko roti kecil, kebiasaan itu muncul lagi dalam bentuk lain. Maya sedang mengambil pesanan rotinya ketika seorang perempuan single berdiri di belakangnya, mengenakan kemeja kerja dan membawa tas laptop. Perempuan bernama Sari itu tampak lelah, namun penuh tujuan, tipe orang yang sibuk mengatur hidupnya sendiri. Maya menoleh sambil tersenyum ramah dengan cara yang menyelipkan duri di balik pita. "Kamu pulang kerja lagi ya? Hidup sendirian itu berat ya?" tanya Maya. Sari tersenyum sopan. "Lumayan Bu, tapi sudah biasa." Maya mengangguk-angguk seolah memahami, kemudian menurunkan suaranya, tidak cukup rendah untuk tidak terdengar. "Mana mungkin ada laki-laki yang tahan dengan hidupmu?" Tidak ada protes, tidak ada perlawanan, hanya roti yang dibayar, pintu toko yang ditutup pelan, dan dunia yang kembali berjalan biasa. Namun kata-kata itu meninggalkan ruang dingin di udara, bahkan setelah orangnya pergi. Namun puncak dari kebiasaan mereka muncul pada suatu pagi ketika seorang ibu muda lewat di depan rumah mendorong stroller berisi bayi kembar. Ibu muda itu, Nadia, tampak kurang tidur namun penuh cinta. Bayi kembar laki-lakinya, Reno dan Reza tertawa kecil, menendang selimut dan memanggil ibunya dengan ocehan yang belum sepenuhnya menjadi kata. Ketika Nadia berhenti sebentar untuk menyapa, Arman bukannya membalas dengan kekaguman atau simpati, tetapi dengan perhitungan. "Kasihan suamimu, pasti berat membiayai 2 anak sekaligus," ujarnya sambil memperhatikan stroller itu seolah barang mewah yang tak perlu dimiliki orang biasa. Maya tersenyum dengan cara yang lebih halus, tapi jauh lebih menusuk. Tidak semua perempuan cocok jadi ibu, apalagi 2 kali dalam sekali lahir. Nadia tampak ingin menjawab, namun memilih untuk mendorong stroller dan pergi. Suara roda menggesek aspal, menghilang bersama tawa kecil bayi-bayi itu. Tidak hanya itu, anak-anak kecil di lingkungan itu pun sering menjadi sasaran. Suatu siang yang cerah, ketika beberapa bocah bermain mobil-mobilan di bawah pohon mangga, pintu pagar besi mendadak dibuka keras. Maya muncul dengan wajah datar, mengibaskan tangan ke udara seperti mengusir hama. "Pergi, suara kalian berisik sekali, tidak sopan bermain di depan rumah orang." Anak-anak itu terdiam, lalu berlarian pergi sambil menahan sedu. Sejak hari itu, halaman rumah Arman dan Maya menjadi zona mati. Tak ada tawa, tak ada langkah kecil, tak ada kehidupan. Pada tahun ke-14 pernikahan mereka, Gria megah itu mulai kehilangan arah. Obsesi memiliki anak menguasai mereka.
Arman dan Maya nyaris tak lagi membicarakan hal lain selain bayi, garis keturunan dan warisan darah. Obsesi itu membuat mereka semakin buta, bukan hanya pada diri sendiri tapi juga pada orang lain. Perhatian mereka lalu tertuju pada keluarga berkecukupan, Nadia dan suaminya, Bima, yang memiliki anak kembar yang hangat, sehat dan sangat mereka inginkan. Suatu malam, Arman berkata kepada Maya, "Coba bayangkan, kalau mereka memberi kita salah satu anak itu." Maya tidak kaget, obsesi telah mengubah logika mereka. Mereka mulai mendekati keluarga itu dengan cara yang sangat halus, lebih halus daripada cara mereka memperlakukan siapapun sebelumnya. Mereka menghadiri ulang tahun si kembar, membawa hadiah mahal, memuji, memotret dan merayakan. Setelah beberapa kunjungan, Maya akhirnya mengutarakan maksudnya. Dengan nada seolah membicarakan pertukaran barang, ia berkata kepada Nadia, "Kalian kan masih muda dan sehat, anak kalian lucu. Bukankah lebih baik kalau kalian punya satu lagi? 3 pasti lebih menyenangkan, dan salah satunya bisa bersama kami. Tenang saja, aku akan membayar 2 juta untuk anak ini." Bima tersengung, tak mampu memahami absurditas proposal itu. Anak bukan barang, bukan koleksi, bukan sesuatu yang bisa dipindah kepemilikan. Namun, Arman dan Maya terus mendesak dengan logika yang semakin beku, bahwa mereka lebih mampu, bahwa anak-anak itu tidak akan kekurangan, dan bahwa ini win-win. Di mata mereka, keinginan pribadi lebih penting dari kemanusiaan. Namun, obsesi itu tak bertahan. Pada suatu pagi yang lembab, dalam perjalanan ke kantor, Arman tiba-tiba kehilangan kemampuan berbicara. Bibirnya miring, lengannya jatuh lemas, stroke datang bagai hantaman dunia yang tak sabar lagi menunggu. Rumah sakit, suara ambulans, kerabat yang datang dan tangis Maya memenuhi ruang yang selama ini sepi. Di kamar itu, datang seseorang yang selama ini diam, yaitu Ibu Maya, Bu Retma. Dengan suara berat dan lelah, ia berkata, "Kalian bertanya, kenapa belum dikaruniai anak? Kalian menyalahkan tubuh, waktu, bahkan Tuhan, tapi kalian tidak pernah melihat hati kalian." Ia menatap Arman yang kini tak bisa menggerakkan separuh wajahnya. "Kalian mempermalukan perempuan yang belum menikah, merendahkan perempuan yang hidup sendiri, menghina ibu yang punya 2 anak, mengusir anak-anak kecil seolah mereka hama. Kalian ingin jadi orang tua, tapi kalian tidak mencintai anak-anak." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Arman dan Maya tidak berkata apa-apa, tidak karena takut atau gengsi, tetapi karena mereka mengerti. Sepasang mata itu saling bertemu dan menyadari satu hal yang terlambat mereka pahami. Sebelum meminta seorang anak hadir dalam hidup mereka belum pernah benar-benar menjadi manusia bagi manusia lainnya. Dan pada akhirnya, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi sorakan iri. Yang tersisa hanya penyesalan dan kesadaran bahwa seorang anak tidak datang hanya dari rahim, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, dari hati yang mampu mencintai.